Dokter Lucy, silakan Dokter Lucy. Recording in progress. Bisa dimulai ya, Dok ya? Halo? Gimana, Dok? Dokter Lucy? Bisa dimulai, Dok? Bisa? Mangga, silakan aja, langsung aja Dokter Lucy. Oh iya, mangga nuhun atuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Udah sore tetap semangat ya. Kita kan mau pemantapan buat ujian UKMP 2DG. Semangat ya semuanya ya. Oke, semangat. Ya udah, kita mulai ya. Assalamualaikum. Saya izin share PPT dulu ya, sebentar ya. Sudah thank you lagi nih, salah nih. Ya, mungkin ini saya di sini ada saya akan memaparkan beberapa soal, kemudian soalnya kita akan bahas ya. Jadi nanti di sini dari beberapa soal mungkin ini slide-nya banyak ya kelihatannya ya. Tapi padahal cepet ya untuk bisa pembahasannya. Jadi jangan takut lihat slide-nya sampai ratusan, tapi insya Allah kita bisa selesai dan targetnya supaya adik-adik juga bisa paham apa yang soal-soal apa sih yang sering dikeluar di UKMP 2DG, kemudian bagaimana cara teknis mencari clue atau mencari jawaban yang memang betul-betul kira-kira mendekati ya. Ya, ini saya kita sudah terlihat itunya PPT-nya belum? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Ini silakan, ini sekarang mengenai teknik radiografi untuk materi yang pertama. Ya, ini silakan dibaca. Ada seorang pasien berusia 22 tahun datang ke RSGM dengan keluhan sakit gigi belakang bawah kiri. Pemeriksaan intraoral terlihat karies besar dengan pulpa terbuka pada gigi 36. Perkusi positif, palpasi juga positif. Untuk menegakkan radiodiagnosis dilakukan pemeriksaan radiografi. Apakah teknik radiografi yang tepat untuk kasus tersebut? Silakan jawab. Isi apa? Periapikal, Batwing, occlusal, horizontal shifting atau vertical shifting? Silakan. Kira-kira apa? Ayo jawab rame-rame. Periapikal. Periapikal. Setuju ya periapikal? Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini pembahasannya. Apa sih itu yang disebut dengan teknik periapikal? Tadi kan di soal dikatakan bahwa ada gigi 36, perkusinya positif, palpasinya positif. Jadi apa yang perlu kita lihat adalah bahwa di situ diperlukan untuk melihat keadaan dari gigi di daerah periapikal. Nah, teknik radiografi intraoral yang didesain untuk melihat maksimal 4 gigi. Nah, ini adalah 4 gigi, maksimal 4 gigi ya, bahwa tidak bisa lebih karena filmnya kecil. Nah, ini adalah periapikal, teknik radiografi intraoral periapikal ya. Nah, kemudian yang tadi dari periapikal. Kemudian ada lagi yang disebut dengan teknik Batwing. Tadi kan jawabannya di row jawaban ada Batwing. Sekarang kita lihat Batwing itu seperti apa sih? Kalau tadi untuk radiografi intraoral periapikal untuk melihat daerah periapikal yang ada di yang bisa masuk dalam 4 buah gigi dalam satu film. Itu kalau giginya kecil-kecil ya. Jadi kalau misalnya giginya besar-besar mungkin kurang, bisa 2, bisa 3 ya. Nah, ini adalah Batwing. Batwing adalah teknik radiografi intraoral yang didesain untuk melihat mahkota 1/3 servikal akar gigi dalam satu buah film pada satu sisi rahang atas dan rahang bawah. Jadi kalau misalnya melihat seperti ini adalah foto Batwing. Jadi hanya bisa melihat daerah margin gigi ya. Jadi untuk melihat margin gigi, dia tidak melihat daerah periapikal gigi atau keseluruhan gigi. Nah, ini mengapa
Jadi dalam satu film ini akan terlihat di rahang atas dan di rahang bawah. Giginya sama-sama terlihat, tapi hanya sebatas margin. Ini tidak sesuai dengan indikasi atau yang diminta oleh jawaban. Jadi jawabannya salah ya. Jadi untuk bite wing adalah khusus untuk melihat daerah margin atau hanya sepertiga dari cervical gigi, baik dari atas, baik di rahang atas maupun di rahang bawah. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang menjadi raw jawaban juga adalah teknik oklusal. Teknik oklusal bisa dilihat bahwa teknik oklusal adalah teknik intraoral radiografi yang didesain untuk melihat gigi beserta tulang rahang dari pandangan oklusal ya. Jadi ini pandangan oklusal bisa melihat gigi. Ya, ini bisa melihat gigi ya, kelihatan juga bisa melihat rahang. Nah, ini adalah oklusal. Jadi jawabannya tidak tepat kalau kita pilih oklusal ya. Kemudian yang terakhir adalah technical shifting, baik vertical shifting. Vertical shifting itu adalah merupakan teknik slope ya. Jadi teknik slope ini adalah teknik di mana modifikasi dari periapika di mana tube dari X-ray itu diarahkan lebih ke vertikal daripada sudut biasa. Ini yang disebut dengan teknik slope vertikal ya. Jadi ini adalah untuk teknik radiografi intraoral yang didesain untuk melihat posisi objek dengan referensi pergeseran tabung ke arah vertikal ya. Mungkin nanti kalau ada teorinya mungkin teorinya nanti bisa dilihat kembali tentang teknik slope ya. Selanjutnya adalah horizontal shifting. Kenapa tidak bisa dipilih juga? Karena horizontal shifting sama seperti vertical shifting, yaitu teknik slope juga sama, tapi slope-nya slope vertikal. Kalau tadi slope vertikal itu adalah menggeser tabung ke arah vertikal, kalau ini adalah menggeser tabung ke arah horizontal. Jadi didesain untuk melihat objek dari referensi dengan pergeseran tabung ke arah horizontal. Jadi jawabannya benar adalah teknik dari apika. Oke. Nah, pada soal ditanyakan tentang teknik radiografi yang tepat untuk gigi 36 supaya terlihat karies, palpasi positif, perkusi positif untuk melihat keadaan periapika dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah teknik dari apika. Oke, kita lanjut. Ini nomor 2, silahkan dibaca. Seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke instalasi radiologi kedokteran gigi membawa rujukan dari bagian periodontia untuk dilakukan pemeriksaan radiografi. Pada surat rujukan tertulis gigi 26 dengan kedalaman poket periodontal di sisi mesial 9 dan di sisi distal 7. Kegoyangan derajat 1, gigi-gigi lain dalam keadaan normal. Apakah teknik radiografi yang tepat untuk kasus ini? Apa jawabannya? Periapikal. Ya, kita lihat apa sih yang menjadi clue dari, kalau tadi clue-nya adalah melihat daerah periapikal, kalau ini clue-nya yang mana? Kita lihat clue-nya ya. Nah, di sini salah. Ya, di sini lihat, ini clue-nya. Clue-nya adalah pada soal ditanyakan tentang teknik radiografi dengan catatan adanya pocket 9 mili dan 7 mili dengan derajat kegoyangan gigi derajat 1. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini ada kedalaman pocket yang namanya 7 mili itu dalam ya, sekitar daerah 5 sampai 9 berarti sudah ada di akhir sini. Nah, kalau misalnya kita lihat nih gigi, nih kalau kita bagi gigi itu ada yang 1:2, ada yang ukurannya adalah 1:2. Gigi rata-rata dengan molar itu antara 18 sampai 20 mili, maka itu akan melebihi dari sepertiga bagian dari cervical akar. Nah, kan yang ditanya adalah gigi 26 ya. Gigi 26 itu panjangnya 18 sampai 20 mili. Jadi itu adalah dia poketnya 9 mili, itu artinya dia melebihi 1/3 bagian akar ya. 1/3 cervical akar. Jadi lebih dari sekitar sini ya. Nah, ini kalau misalnya kita gunakan teknik oklusal atau teknik buckling, ini tidak akan bisa melihat daerah atau gigi yang kita inginkan karena di sini poketnya tidak sedalam 7 mili ya. Jadi nggak bisa kita pilih oklusal sama buckling.
Nah, ini untuk kita milih panoramik. Nah, ini panoramik ini punya dosis yang cukup besar, walaupun bisa digunakan, walaupun bisa dipilih sebagai jawaban, tapi dia tidak menutupi tidak memenuhi prinsip Alara. Jadi dosis yang digunakan terlalu besar. Jadi bukan jawaban, meskipun jawabannya bisa. Ya, jadi panoramik ini bisa kita pilih sebagai jawaban. Untuk kalau misalnya kita melihat dari resorpsi itu bisa, tapi dia tidak memenuhi jawaban, tidak boleh dipilih karena dia tidak memenuhi prinsip Alara. Jadi dosisnya terlalu besar, ya. Kemudian selanjutnya adalah kita pilih dia dengan teknik periapikal. Yang ditanya adalah teknik radiografi yang tepat pada gigi 26 yang mengalami resorpsi lebih dari 9 mili dengan kegoyangan derajat 1. Teknik radiografi untuk melihat detail kerusakan gigi adalah teknik periapikal. Teknik radiografi periapikal bisa paralel, bisa bisektris, tapi paralel lebih baik dibandingkan dengan bisektris untuk melihat kelainan di margin gigi atau di daerah margin gigi dan untuk melihat resorpsi dari tulang. Karena apa? Karena di sini minimal distorsinya apabila kita menggunakan teknik paralel. Jadi jawabannya betul, jawabannya adalah teknik periapikal. Kalau misalnya ada teknik periapikal paralel, teknik periapikal bisektris, berarti pilihlah teknik periapikal paralel, ya. Tapi karena di sini pertanyaannya tidak ada teknik paralel atau teknik bisektris, jadi cukup kita jawab dengan teknik periapikal. Oke, sudah 2 soal. Nah, ini soal yang ketiga. Silakan dibaca. Seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke instalasi radiologi dengan membawa surat rujukan untuk dilakukan pemeriksaan radiografi panoramik. Sesuai rujukan tertulis gigi 16 karies mencapai pulpa. Perfusinya positif. Pemeriksaan intraoral tidak terdapat gigi lain yang mengalami kelainan. Radiologi untuk memutuskan untuk melakukan teknik radiografi yang akan dilakukan untuk sesuai dengan kebutuhan. Jadi memenuhi prinsip Alara. Jadi teknik radiografi apakah yang paling tepat untuk kasus ini? Coba apa? Periapikal, dokter. Periapikal. Ya, kita lihat jawabannya. Nah, di sini adalah untuk teknik yang pertama adalah teknik slope vertikal dan slope horizontal, ya. Teknik slope atau shifting horizontal tidak dibutuhkan karena permintaannya penegakan diagnosis untuk gigi berlubang. Jadi memang tidak dibutuhkan untuk teknik slope. Jadi jawaban slope salah. Untuk panoramik. Panoramik kenapa panoramik kita bahas di datanya adalah teknik radiografi yang tepat untuk gigi 36 yang berlubang besar. Teknik panoramik memang bisa digunakan untuk melihat kasus ini, ya. Dapat menyeluruh semuanya terlihat dengan jelas. Tapi di sini di dalam soal itu hanya diminta 1 gigi, jadi tidak sesuai dengan prinsip Alara. Jadi tetap jawabannya adalah periapikal radiografi, ya. Jadi bisa paham ya kalau misalnya teknik periapikal radiografi ini yang satu untuk melihat daerah periapikal, yang kedua untuk melihat resorpsi tulang atau kerusakan tulang yang melebihi dari tadi 1/3 bagian servikal gigi atau 1/3 bagian dari gigi itu sendiri. Yang ketiga adalah apabila memang yang diindikasikan hanya untuk melihat 1 sampai 2 gigi saja. Ya, tidak perlu radiografi yang terlalu besar yang memakan dosis atau yang menggunakan dosis besar, ya. Nah, ini adalah soal keempat. Silakan dibaca. Seorang laki-laki berusia 39 tahun datang ke instalasi radiologi kedokteran gigi dengan membawa surat konsul dari bedah dengan diagnosis impaksi gigi 18, 28, 38, dan 48. Jadi ada 4 gigi. Apakah teknik yang sesuai untuk indikasi kasus tersebut? Coba apa jawabannya? Panoramik. Panoramik. Ya, kita lihat jawabannya.
Nah, ini kalau misalnya periapikal tadi kan sudah dibahas, tidak usah dibahas lagi ya. Untuk oklusal kita lihat, untuk oklusal itu indikasinya untuk memeriksa beberapa gigi dan tulang di rahang, mendeteksi area gigi, tidak bisa menggunakan teknik periapikal, yang tidak bisa menggunakan teknik periapikal. Terus untuk mendeteksi impaksi, tapi hanya pada area-area tertentu untuk mendeteksi faktur. Ya, ini untuk indikasi. Coba dilihat, coba dipahami ya. Terus yang sefalometri untuk kebutuhan ortodontik untuk menetapkan radiodiagnosis atau diagnosis pada wajah ya, untuk menentukan rencana perawatan, evaluasi perawatan yang berhubungan dengan ortodontik. Terus untuk postero anterior untuk memeriksa sinus sinus frontalis untuk melihat asimetri wajah, melihat fraktur, amulus, korpus, dan ramus. Dan jawabannya adalah panoramik, betul sekali ya. Jadi evaluasi untuk melihat evaluasi gigi, evaluasi adanya patologi dalam keadaan di dalam tulang rahang, memeriksa ETMJ untuk evaluasi impaksi dan pertumbuhan gigi, trauma, gangguan tumbuh kembang, dan pada soal teknik yang paling tepat adalah untuk melihat 4 gigi sekaligus itu dapat kita gunakan. Pilihannya adalah panoramik radiografi. Oke. Nah, ini soal yang selanjutnya. Silakan dibaca. Seorang laki-laki berusia 14 tahun diantar ibunya datang ke RSGM mengeluhkan kesusahan mengunyah makanan karena gigi geraham atas dan bawah tidak berkontak. Ya, pemeriksaan ekstraoral terdapat pemeriksaan ekstraoral rahang bawah terlihat lebih kecil. Pemeriksaan intraoral gigi rahang atas dan rahang bawah tidak bisa dioklusikan secara sentrik. Dokter mencurigai adanya kelainan tumbuh kembang. Radiografi apakah yang paling tepat untuk dilakukan pada kasus ini? Coba silakan jawab. Sefalometri. Sefalometri. Ya, kita lihat jawabannya ya. Deal ya, sefalometri ya jawabnya ya. Kita lihat. Lihat. Dokter mencurigai adanya kelainan tumbuh kembang. Oke, kita lihat. Kok? Oh, ini sama. Kita lewat aja ya. Nah, ini. Sekarang occipito mental yang menjadi pilihan. Ini loncat dia. Iya. Nah, prinsipnya seperti ini pembahasannya kok hilang ya. Untuk melihat pola pertumbuhan tumbuh kembang gigi, itu kita harus melihat kita harus melihat semua pertumbuhan dari gigi-gigi tersebut. Nah, seperti kalau misalnya kita lihat ini kalau sefalometri mungkin kita melihatnya bukan dari segi tumbuh kembang ya, tapi kalau sefalometri itu kita lebih cenderung untuk melihat perawatan. Karena yang sefalometri itu kita hanya bisa melihat dari lateral. Jadi kalau dari lateral itu yang terlihat hanya sebagian dari seperti ada. Nah, ini. Kalau misalnya kita lihat ini adalah untuk menentukan rencana perawatan ortodontik, untuk diagnosis dan rencana perawatan. Ini semuanya berhubungan dengan ortodonti, tapi tidak melihat tapi tidak melihat kelainan tumbuh kembang. Sekarang lihat di soal. Di soal yang jadi clue-nya adalah kelainan tumbuh kembang. Ya. Jadi kalau kita ada clue di sini adalah kelainan tumbuh kembang, nah berarti jawabannya panoramik. Tapi kalau misalnya clue-nya di sini adalah untuk atas dasar untuk melihat atau memperbaiki oklusi atau memperbaiki profil atau melihat rencana perawatan ortodonti, itu jawabannya baru panoramik, baru sefalometri. Ya, jadi mungkin di situ clue-nya. Jadi jangan sampai salah menjawab ya. Jadi kalau misalnya di sini terlihat adanya ini karena dihitamkan, ini berarti dia clue-nya adalah ini. Jadi apabila dicurigai kelainan tumbuh kembang, itu artinya dia panoramik. Ya, bisa paham nggak? Ya, jadi kalau clue-nya adalah kelainan tumbuh kembang, jawabannya panoramik. Tapi kalau misalnya dia perawatan orto atau merubah profil atau apapun yang berhubungan dengan perawatan ortodontik, itu jawabannya sefalometri. Ya,
Ya, paham ya? Ingat clue-nya ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini seperti ini. Coba lihat. Seorang anak perempuan usia 6 tahun ditemani ibunya datang ke RSGM karena ibunya khawatir dengan gigi anak yang baru jatuh dari sepeda. Pemeriksaan ekstraoral tampak luka pada bibir, terus warna palpasinya sakit, warnanya kemerahan. Pemeriksaan intraoral terdapat gigi 51 dan 61 goyang. Pasien dirujuk untuk pemeriksaan radiografi guna mendeteksi adanya fraktur dan pola pertumbuhan gigi. Ini jawabannya apa? Panoramik, Dok. Panoramik, dokter. Ya, betul. Jawabannya panoramik ya. Jadi clue-nya tadi ya, kalau misalnya ada pola pertumbuhan, pola tumbuh kembang, itu selalu jawabannya panoramik ya. Oke, siap? Dan sudah paham ya? Ya, kita lanjut ya. Nah, ini tadi sama nih occipito mental. Nih, yang ketujuh. Nah, ini nggak ada clue ya, nggak ada yang di merah-merah, nggak ada yang di hitam-hitam. Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke instalasi radiologi dengan membawa surat konsul dari bedah. Dan oh ini sudah ya. Oh lah, nih ini. Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke instalasi dengan membawa surat rujukan dengan ini soalnya beda ternyata. Cuman itunya aja yang sama ya. Dengan membawa rujukan impaksi gigi 18 dan 28. Setelah dilakukan pembuatan radiograf panoramik dilanjutkan dengan evaluasi mutu. Nah, terlihat adanya garis radiolusen sepanjang apikal gigi, ini sepanjang apikal gigi di atas di rahang atas. Nah, ini karena apa? Dia bilang ya, jadi apakah penyebab hasil radiografi seperti gambaran di atas, posisi terlalu ke depan, posisi terlalu ke belakang, pasien terlalu menengadah, pasien terlalu menunduk, posisi lidah pasien tidak di langit-langit. Jawabannya apa? Posisi lidah Yang pasien. dokter. Tidak dilanjutkan. Kenapa? Gimana tadi jawabannya apa? Yang Dokter. Nah, yang A, B, C, D, E. Dok. Yang dok. Ya, kita lihat jawabannya. Nah, ini adalah ini adalah teori tentang kesalahan atau posisi-posisi yang menyebabkan kesalahan pada panoramik ya. Kalau misalnya terlalu ke depan, jadi akan mengurangi dimensi di arah mesiodistal ya. Jadi mesiodistalnya akan mengecil, terus blurring di anterior ini adalah terlalu ke depan. Jadi seperti ini ya pasien posisinya terlalu ke depan atau melebihi dari takik atau keluar dari kurva bukan kurva tapal kuda itu apa namanya? Vocal through ya, dari vocal through. Terus kalau misalnya terlalu ke belakang, jadi terlalu belakang dari vocal through, mengakibatkan pembesaran dimensi arah mesiodistal menjadi fat teeth. Jadi giginya menjadi gendut-gendut. Kalau tadi terlalu depan giginya jadi kurus-kurus, kalau terlalu belakang giginya jadi besar-besar ya. Atau kadang-kadang disebut dengan ghost image spine ya, ghost image spine yang sebelah depan ya. Jadi depannya blur, terus terus pendek dan buntet gitu ya, besar-besar ya. Terus yang selanjutnya kalau pasiennya terlalu menengadah. Kalau pasiennya terlalu menengadah berarti dagunya mendekati ke arah film, kemudian dia akan di bagian dagu itu akan lebih membesar ya. Jadi kelihatan jadi seperti pendek ya, jadi flattening bidang oklusalnya menjadi flat, kemudian dagunya akan menjadi terlihat lebih tinggi, mandibulanya akan terlihat flat, kemudian palatum jadi superimpose ya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau misalnya terlalu menunduk, dia bentuknya akan seperti V, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya di soal keluar dia memiliki bentuk seperti huruf V, itu artinya dia pada saat melakukan radiografi, dia pasien terlalu menunduk ya. Jadi ini ciri khasnya adalah menunduk itu adalah V,
Kemudian kalau rata seperti ini adalah tengadah, ya. Nah, ini kalau misalnya lidah tidak disimpan di palatum, ya ini tadi akan ada bayangan radian di periapikal, daerah periapikal di rahang atas, ya seperti radiolucen di rahang atas. Nah, ini karena dia tertutup oleh langit-langit dan ada udara yang ada udara yang terretensi di situ, ya, jadi tersimpan di situ, ya. Kemudian leher yang tidak tegaknya seperti ini, ya. Nah, ini akan terlihat vertikal proyeksi di anterior akan terlihat lebih blur. Ini apabila leher tidak tegak dengan baik, ya. Nah, itu untuk kesalahan-kesalahan pada radiografi. Nah, ini soal terakhir mungkin kita lihat. Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke instalasi radiologi dengan membawa surat rujukan untuk pemeriksaan infaksi 3848. Setelah dilakukan evaluasi, maka terlihat ada asimetri rahang. Ramus dan korpus mandibular kiri lebih besar dibandingkan dengan kanan. Juga terlihat regio kiri lebih besar dibandingkan dengan yang kanan. Apakah penyebab dari hasil radiograf seperti ini? Coba apa jawabannya? Pasien Posisi terlalu kepala pasien sedikit menoleh. dokter. Sama dokter. yang mana? Yang A, B, C, D, E. Dokter. Yang C, Dok. C, ya kita lihat jawabannya. Nggak ada jawabannya. Pokoknya jawabannya tadi seperti tadi, ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya pasiennya menoleh sedikit, berarti yang lebih prinsipnya seperti ini. Itu kan ada film, ya, ada film. Kalau dia lebih objek lebih mendekati film, itu akan lebih besar. Ya. Jadi dia akan lebih jelas dan akan lebih besar. Jadi kalau misalnya dia menoleh itu artinya dia yang kiri lebih besar, itu artinya dia menoleh ke arah kiri. Berarti menoleh ke arah kanan. Yang kirinya lebih besar karena kirinya lebih mendekati film. Betul nggak? Coba bayangkan. Ini filmnya di sini, kemudian pasiennya begini. Kalau misalnya hasil radiograf berarti yang kanan dia menoleh ke kiri, ya. Betul nggak? Ya nggak? Terus berarti yang besar ya kanan. Kalau seperti ini berarti dia menoleh ke kanan, yang besar ya kiri. Betul nggak? Iya, seperti itu mungkin ya. Jadi paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kayaknya ini sama aja nih, coba. Ini sudah sama aja ya. Atau mau dibaca? Oke, kita baca. Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke RSGM dengan keluhan tidak nyaman saat mengunyah makanan di sisi kiri bawah. Pemeriksaan ekstraoral bawah terlihat wajah asimetri. Ada sedikit pembekakan di regio mandibula posterior kiri. Pemeriksaan intraoral gigi 38 aneruptif. Ada pembekakan di regio 37 dan 38. Mukosa sekitarnya warnanya sama. Dokter gigi mencurigai adanya lesi di dalam tulang. Kemudian dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan radiografi. Apakah teknik radiografi untuk yang sesuai dengan indikasi pada kasus? Apa coba? Panoramik, Dokter. Panoramik. Oke, jawabannya kira-kira apa? Setelah tadi kan udah dibahas submentovertes untuk apa, posterior anterior untuk apa, occipito-petal untuk apa, cephalommetri untuk perawatan orto. Betul nggak? Tadi kan kalau misalnya ada profil, ada perawatan orto, berarti jawabannya cephalommetri. Kalau submentovertex posterior anterior untuk tadi kan sudah dibahas, posterior anterior untuk melihat fraktur, untuk melihat kondisi sinus etmoid, sinus frontal, ya. Kalau asteroposterior, kalau occipitomental itu sama seperti Waters view. Jadi dia fungsinya untuk melihat sinus maxillaris. Kalau submentovertex itu lebih besar lagi, jadi lebih ke arah bagian TMJ ke sebelah atas, ya. Jadi jawabannya adalah panoramik. Oke, ya, bisa paham nggak? Bisa ya? Kan tadi di atas di slide sudah dijelaskan
tentang berbagai yang tadi ya, yang mana tadi yang udah. Nah ini ya occipitamentos itu sama dengan water view. Jadi bisa melihat untuk fraktur 1/3 Lifot, kemudian untuk fraktur kondilus, meriksa sinus maxillaris dan lainnya. Kemudian untuk submentovertes itu memeriksa sinus sphenoid, evaluasi ketebalan tulang, evaluasi lengkung zigomatikus, serta memeriksa dasar tulang. Oke, ini udah soal terakhir. Ada lagi nggak coba ya? Nih. Ya, mungkin itu tambahannya kan tadi cefalometri sama panoramik kan sudah ya. Cefalometri sama ya PA kan tadi sudah. PA ada di atas kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini posterior anterior yang tadi ya. Posterior anterior untuk memeriksa sinus frontalis, memeriksa asimetri wajah, memeriksa faktur mandibula, angus, korpus, dan ramus. Sedangkan cefalometri yang berhubungan dengan perawatan ortodonti. Jadi yang tepat jawabannya hanya panoramik radiografi. Ya, ini untuk teknik radiografi. Jadi teknik radiografi yang paling sering keluar di soal itu hanya 2. Jadi periapikal, kemudian periapikal itu paling sering, kemudian teknik panoramik juga sering. Yang jarang-jarang itu adalah slope ya. Tadi shifting vertikal, shifting horizontal, kemudian bite wing dan occlusal. Itu jarang-jarang tapi barangkali saja keluar ya. Untuk teknik radiografi lainnya seperti posterior anterior, water view dan lain-lain itu sangat-sangat jarang sekali. Jadi kalau misalnya memang untuk teknik radiografi kuasai periapikal, kemudian kuasai panoramik ya. Selanjutnya boleh secara bertahap bisa mulai bite wing, occlusal, shifting ya. Boleh dilengkapi ya. Tapi yang utama adalah hafalkan tentang periapikal dan panoramik. Itu yang kunci utama ya. Nah, itu untuk soal teknik ya. Sekarang kita masuk ke lesi periapikal. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang teknik radiografi tadi? Ada? Dok, izin bertanya. Boleh, mangga siapa? Saya nggak lihat nih siapa. Sebutin Nama namanya saya dong. Putri, Dok. Nama saya Putri. Dari Unpad. Putri Saya dari mana? dari Oh Unpad. ya, so. Saya di Mangga, Unpad. mangga. Dari yang saya baca, Dok, kalau di Parwah 8 untuk yang tadi kesalahan foto panoramik, semisal kepalanya, semisal fotonya itu lebih besar di bagian kanan, katanya menengoknya itu ke sebelah kanan, Dok, kalau misalnya di Parwah 8. Tapi di edisi sebelumnya di Parwah 7 masih berkebalikan arah. Kalau nanti ujian lebih baik yang mana ya, Dok? Yang mana ya? Saya juga bingung. Kalau misalnya iya sih sebenarnya tadi yang saya bilang tadi prinsipnya sebenarnya prinsipnya seperti itu. Filmnya itu ada di depan. Ya, filmnya itu dekat sama kita. Film itu dekat sama kita. Jadi setiap yang mendekati film itu selalu gambarnya lebih besar. Prinsipnya seperti itu. Mau apapun tekniknya selalu begitu. Mau periapikal, mau occlusal, mau panoramik, prinsipnya seperti itu. Setiap dia objeknya lebih mendekati maksudnya lebih mendekati sinar ya, itu apa namanya? Biasanya bayangannya itu akan lebih besar. Nah, jadi kalau misalnya kita kanannya kita tempelin ke film itu lebih dekat, otomatis kan kalau misalnya kita mau membesarkan gigi yang akan kita besarkan kan kita dekatin kan. Nah, itu kalau misalnya yang kanan berarti kita dekatin ya otomatis ya nolehnya harus ke kiri. Masa nolehnya ke kiri terus yang besar adalah yang kiri, gimana coba? Logikanya masuk nggak? Iya, Dok. Ya, nah, tapi nanti coba saya lihat lagi ya.
di beberapa literatur mungkin ya jangan hanya satu, barangkali di literatur itu ada catatan tambahan ya. Jadi nengok ke kiri itu maksudnya nengok ke kiri apa? Karena saya buku 8 saya nggak itu ya, nggak jadi pegangan utama. Yang jadi pegangan utama adalah buku 7 sama buku Whites yang Parwah, tapi yang bukan Parwah apa sih? Eric Whites dari yang ke Eric Whites yang terakhir yang 2000 berapa itu 2000 berapa ya yang terakhir. Nah, kalau yang White and Parwah yang 8 edisi 8 itu di kita juga tidak menjadikan satu acuan ya. Jadi buku itu kita nilai kayaknya kurang lengkap ya. Jadi nggak dijadikan acuan. Mungkin nanti saya baca ulang ya. Nanti boleh japri ke saya. Nanti jawabannya saya kasih ya buat Putri ya. Mungkin catatan pertama mah itu aja dulu. Jadi ke setiap yang lebih mendekati film itu harusnya dia bayangannya lebih besar. Seperti itu ya. Terima kasih, Dok. Ya, mangga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Kita lanjutnya tentang materi yang kedua, yaitu tentang lesi periapikal. Lesi periapikal ini ada dua lesi, yaitu lesi periapikal radiolucent dan lesi periapikal radioopak. Sekarang kita lihat. Ini contoh soalnya. Coba silahkan dibaca. Seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke RSCM dengan keluhan malu karena gigi depannya berubah warna. Dari anamnesis diketahui pasien jatuh dari motor 1 tahun yang lalu, tidak sakit, tidak pernah memeriksakan giginya. Pemeriksaan intraoral gigi non vital, nyeri tekan. Hasil pemeriksaan radiografi gigi 1 ada lesi granuloma periapikal. Bagaimanakah karakteristik gambaran granuloma di periapikal? Coba jawabnya yang mana? B, dokter. B, dokter. B. Jadi radiolucent berbatas jelas pada periapikal gigi. Ya, kita lihat jawabannya ya. Ini soal sekali ini aja katanya, satu nanti dibahasnya nanti. Nah, ini soal nomor 2 mungkin hampir sama. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke RSGM dengan keluhan gigi belakang rahang bawah berlubang dan terasa sakit. Pemeriksaan intraoral gigi 47 karya perforasi ke pulpa, bengkak, kemudian sebelah buka warnanya kemerahan, palpasinya keras dan sakit. Hasil pemeriksaan terlampir. Apakah radiodiagnosis yang paling tepat? B. Jawabannya B ya. Kita bahas nih sekarang pembahasannya. Pembahasannya adalah pada soal ditanya tentang radiodiagnosis sebuah lesi periapikal yang memiliki karakteristik radiolucent berbatas difus, tidak jelas, tidak tegas. Nah, ini adalah abses ya. Kalau granuloma nanti ada. Nah, gambaran radiolucent uniform unilokular berbatas difus, tidak jelas dan tidak tegas merupakan gambaran khas dari abses periapikal ya. Mungkin ini sudah hafal ya. Harus hafal. Terus yang kedua, yang tadi soal yang pertama adalah ditanyakan tentang karakteristik gambaran dari granuloma periapikal. Gambaran khas dari granuloma adalah gambaran dia radiolucent homogen unilokuler berbatas jelas ya. Kenapa tidak disebut dengan tegas? Karena tegas itu hanya yang memiliki sclerosing border atau radioopak ya. Nah, ini jawabannya kalau misalnya di sini ada lesi, kemudian di sini ada lesi difus. Ini yang disebut dengan lesi sclerosing. Ini adalah lesi yang radio opak ya. Nah, ini yang normal, gigi normal tanpa lesi. Ini nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak? Ada azan dulu sebentar ya. Ya, soalnya saya juga nggak dengar di sini gitu, suaranya.
Ya, kita lanjutkan. Di sini ada gambar, yang di sini adalah gigi yang normal, kemudian di sini ada pelebaran membran periodontal, kemudian di sini ada terputusnya membran periodontal, terputusnya lamina dura, terputusnya menghilangnya membran periodontal, kemudian kerusakan lebih lanjut menjadi difus ya. Kemudian di sini mulai terkortikasi atau tersklerosis. Nah, ini adalah bentuk yang kista. Kemudian di sini adalah sclerosing, diffuse sclerosing osteitis. Ya, ini adalah summary dari kelainan tadi. Ada yang underlying inflammation change, kemudian ada radiografinya. Ini bisa dilihat bahwa pada ini Y-test di 2013 bisa dilihat di sana. Nanti cari buku di Y-test 2013. Di sini ada tentang perubahan secara radiografi mulai dari akut inflamasi, kemudian inisial inflamasi awal, kemudian inflamasi akhir, kemudian ada yang disebut dengan low grade chronic inflammasi, kemudian ada later state of chronic inflammasi. Jadi pada prinsipnya semua menunjukkan perubahan di lapisan membran periodontal, lamina dura, dan lesi di periapika. Jadi kalau misalnya yang di inflamasi akut biasanya dia pelebaran membran periodontal, kemudian tidak ada perubahan yang terlalu terlihat pada inflamasi akut. Kemudian pada inflamasi inisial awal biasanya loss dari periapikal, daerah periapikal itu lamina diranya mulai terputus-putus ya, kemudian melebar, terus area bone loss-nya juga terlihat pada yang lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah dia akan ada seperti lesi di daerah periapikal ya. Nah, ini yang tadi yang apa namanya? Ini adalah yang gambaran abses. Ya, di sini abses akan terlihat seperti lesi radiolucent dengan batas difus ya. Tidak jelas difus di mana lamina duranya menghilang atau terputus-putus ya. Nah, DD-nya dari abses adalah POD atau periapical osseous dysplasia. Kadang-kadang ada soal yang menanyakan tentang differential diagnosanya. Jadi diagnosa bandingnya apa gitu ya. Jadi diagnosa bandingnya apa? Nah, diagnosa banding dari abses adalah POD ya. Jadi diingat kalau abses itu POD. Kemudian yang selanjutnya adalah lesi granuloma. Di sini kelihatan bulat-bulat ya. Di sini adalah dia dikatakan sebagai berbatas jelas, tapi tidak ada sklerosing di pinggir-pinggirnya atau tidak ada radio opak di pinggir-pinggirnya. Ini yang disebut dengan granuloma ya. Biasanya di sini ada yang DD-nya adalah DD-nya POD hampir sama seperti yang tadi. Kemudian DD selanjutnya adalah periapical rarefying osteitis ya. Ini jarang untuk periapical rarefying osteitis jarang, tapi yang lebih sering adalah POD. Jadi untuk periapical abscess dan untuk granuloma sama-sama punya diagnosisnya adalah POD ya. Kemudian ini adalah sclerosing osteitis. Sclerosing osteitis itu adalah terlihat adanya tulang sclerosing di daerah sekitar daerah periapikal gigi seperti ini ya. Tapi yang harus diingat bahwa di daerah periapikal gigi ini masih ada sisa abses ya. Jadi kalau misalnya di soal itu biasanya kita suka ditulisnya seperti ini. Periapikal abses disertai dengan sclerosing di sekitar periapikal atau sclerosing osteitis disertai abses periapikal. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau misalnya pilihan di row pilihan itu ada tulisan seperti itu, maka boleh dijawab ya. Jadi jangan jawab periapikal abses saja atau jangan dijawab dengan sclerosing osteitis saja, tapi jawabnya sclerosing osteitis disertai periapical abscess atau periapical abscess yang disertai dengan sclerosing osteitis ya. Nah, ini untuk differential diagnosanya adalah DBI atau Dense Bones Island ya. Nah, ini yang disebut dengan sclerosing. Nah, ini granuloma ya. Di sini granuloma. Nah, di sini terputusnya granuloma. Untuk granuloma, DD-nya adalah kista radikuler.
atau kista periapika. Nah, ini adalah kista periapika, bedanya dengan granuloma. Di sini tidak ada border atau lapisan atau kapsul radiopak. Sedangkan di sini ada kapsul radiopak, ya. Nah, ini di sini adalah DD-nya adalah kista radikuler. Kalau kista radikuler sendiri atau kista periapikal, DD-nya itu bisa granuloma atau kista atau dekat lebih ke arah OKC atau odontogenic keratosis, ya. Jadi untuk ini, untuk DD dari kista periapikal atau kista radikuler. Nah, ini selanjutnya adalah kista radikuler atau kista periapikal dengan border yang cukup besar, mendesak. Nah, kalau seperti ini kan ini di kista radikuler. Nah, ini adalah kista dari OKC, odontogenic keratokista, yang menjadi DD dari radikuler kista. Jadi maksudnya gini, ini adalah kista periapika, DD-nya adalah OKC. Nah, ini adalah OKC, ya DD-nya ameloblastoma. Ya, jadi bisa ya. Kalau misalnya granuloma, DD-nya adalah kista radikuler atau kista periapikal, kemudian radikuler kista atau periapikal kista, DD-nya adalah OKC. Terus sekarang ada OKC, ini OKC, DD-nya apa? DD-nya adalah ameloblastoma. Jadi kalau OKC ini biasanya dia ada di bawah gigi berhubungan dengan gigi yang impaksi, terus dia cukup ekspansif mendesak ke arah depan ya, jadi sepanjang permukaan dari mandibula atau sekedar permukaan dari tulang ya. Jadi tadi sudah lihat ya, kalau yang tadi yang slide sebelumnya ini adalah apek ya, ini adalah abses, ini adalah lesi POD, ini adalah lesi sclerosing osteitis ya. Jadi kalau POD, nah ini untuk abses dan POD itu bedanya adalah abses itu hanya mengenai pada satu gigi dan hanya pada gigi yang mengalami inflamasi. Sedangkan pada POD biasanya lesinya lebih dari satu gigi, dia tidak pada gigi yang mengalami inflamasi. Jadi giginya sehat-sehat saja. Kemudian ini adalah sclerosing osteitis ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak, kita terusin dulu ya. Nah, ini adalah tadi diulang untuk abses, ini untuk POD, dan ini untuk sclerosing osteitis ya. Nah, ini untuk granuloma, untuk kista periapikal, dan KOT atau OKC ya. Nah, ini teorinya bahwa kalau periapikal abses itu giginya selalu sakit. Ya, kalau pada saat datang dia pasiennya akan kesakitan. Kemudian untuk POD biasanya tidak ada rasa sakit. Kemudian biasanya lebih dari satu gigi. Untuk osteitis, condensing osteitis, dia biasanya perubahan dari abses, biasanya tetap ada lesi inflamasi di daerah periapikal. Kemudian untuk granuloma, dia asimptomatis, berhubungan dengan inflamasi. Kemudian untuk kista periapikal biasanya adalah yang giginya non-vital, biasanya menyebabkan terjadinya pembengkakan, krepitasi positif, tapi biasanya nggak sakit ya. Untuk odontogenic keratokis ini biasanya kalau sudah besar memang menyebabkan asimetri wajah walaupun tidak terlalu besar seperti ameloblastoma, tapi ini biasanya berasal dari berhubungan dengan gigi impaksi dan berasal dari epitel odontogenik ya.
Nah, ini untuk selanjutnya kita bahas. Seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke RSGM dengan keluhan gigi atas kiri sakit berdenyut sejak 2 hari yang lalu. Pemeriksaan intraoral gigi 24 karies mencapai pulpa. Pemeriksaan radiografi terlihat lesi radiolucent diffuse. Jawabannya apa? Abses periapikal, dokter. Nah, pasti ya. Kalau diffuse pasti abses ya. Nih, seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke RSGM dengan membawa rujukan dari puskesmas untuk pemeriksaan radiografi periapika dengan diagnosa sementara adalah abses. Bagaimana karakteristik abses? Apa tadi jawabannya? Tidak jelas, dokter. Tidak jelas. Berbatas tidak jelas pada periapika, berbatas periapika. Mana jawabnya? Berbatas irreguler, berbatas crossing. Berbatas tidak jelas. Dokter. Ya, berbatas tidak jelas atau diffuse. Oke. Nomor 5. Seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke RSGM dengan keluhan. Udah ya tadi ya. Hasil pemeriksaan radiografi periapikal tampak gambaran radiolucent bulat berbatas jelas dengan diameter 0,5 cm dan ada di periapika gigi 11. Apa ini? Berbatas jelas. Periapikal, dok. Berbatas jelas. Jadi apa jawabannya? Ya, kalau jelas, tegas itu adalah kista, ya. Apalagi besarnya lebih dari 0,5. Kalau lebih dari kecil dari 0,5 itu bisa jadi granuloma. Tapi kalau misalnya lebih dari 0,5 jawabannya kista. Nah, ini lagi. Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke RSGM dengan memeriksakan giginya yang sudah ditambal, tidak sering merasa tidak nyaman, tidak sakit tapi. Pemeriksaan intraoral gigi 22 vitalitasnya negatif, tekannya positif, ada krepitasi. Nah, ada krepitasi. Bulat berbatas jelas dengan kortikasi berukuran 1,5 di periapikal. Apa ini? Iya. Apa jawabannya? Kista periapikal, dokter. Yang lain gimana? Setuju nggak? Setuju, dokter. Setuju. Ya, kuncinya apa? Kuncinya ini tadi di situ dia berukurannya besar dong, 1,5 kan tadi lebih dari 0,5 ya untuk periapikal. Kemudian dia berbatas jelas terkortikasi. Jadi jelas terkortikasi, kalau jelas aja jelas terkortikasi. Jadi terkortikasi itu radiopam. Berarti dia adalah kista periapika. Oke ya. Lanjut ya. Nah, ini yang ketujuh, seorang laki-laki berusia 35 tahun ke RSGM dengan keluhan gigi belakang kanan bawah berlubang. Gigi tersebut pernah ditempat 2 minggu tetap 1 tahun yang lalu 2 minggu lepas. Pemeriksaan intraoral terdapat perforasi pulpa vitalitas negatif. Hasil pemeriksaan tampak pelebaran membran periodontal, kemudian dikelilingi gambaran sklerosis diffus di sekitarnya. Ini apa? Sclerosing osteitis, dokter. Ya, sclerosing osteitis. Tadi jangan lupa ya. Nah, di sini kan juga dilengkapi dengan kata-kata hasil pemeriksaan 4 gigi 46 dikelilingi gambar sclerosing diffus pada alveolar dan sekitarnya ya. Udah bisa. Nah, ini mah ada di buku. Coba apa nih? Seorang laki-laki usia 21 tahun keluhan tidak nyaman pada gigi belakang kanan bawah yang sudah ditambal 2 tahun yang lalu. Pemeriksaan intraoral gigi 47 dengan tumpatan vitalitas negatif, tes tekan positif, palpasinya keras. Hasil pemeriksaan radiografi tampak radiolucent berbatas terkortikasi berukuran 1,5 di periapikal gigi 47. Apakah radiodiagnosis yang tepat untuk kasus ini? Kista periapikal, dokter. Kista periapikal. Oke. Seorang perempuan berusia 53 tahun datang ke RSGM dengan keluhan pembekakan di langit-langit. Kenapa langit-langitnya ada? Oh iya betul. Pemeriksaan intraoral gigi terlihat lesi dengan
Pada gigi 1-2 dalam batas normal, gigi 1-1 rotasi, nyeri tekan persekusinya dan tekannya positif, palpasinya lunak, gravitasinya positif. Pemeriksaan radiografi periapika menunjukkan gambaran radiolusen berbentuk oval berbatas jelas, tepi radio opak di gigi 1211 meluas hingga median line dari palatum, serta adanya resorpsi eksterna dan interna. Kemudian apakah ini coba, apakah radiografis bermanfaat untuk kasus ini? Apa? Kista radikuler bukan dokter? Ya, yang lain bagaimana? Mau apa? Mau kista radikuler atau periapikal absces atau granuloma? Kista radikuler dok. Kista radikuler. Kista radikuler, ya. Jadi clue-nya adalah, gini, kita lihat nih clue-nya adalah dia berbentuk oval, berbatas jelas dengan tepi radio opak. Jadi dia berbentuk oval, terus jelas, kan kelihatannya batasnya bisa disusuri ya. Kemudian ada radio opak di sekelilingnya. Ini adalah gambaran kista periapika. Oke. Nah ini coba baca, coba jawabnya apa? Aduh. Yang clue-nya apa? Ada sedikit pembengkakan palpasi keras berwarna normal. Warnanya jaringannya normal. Hasil pemeriksaan radiografi tampak gambaran radiolusen difus. Berarti ada difusnya ya. Ini apa? Absces, dok. Abses. Oke. Jadi kalau ada difus-difus, abses. Kalau jelas-jelas ukurannya kecil, granuloma. Jelas-jelas tegas ada kortikasi, itu adalah kista ya. Ya, sudah. Yang tadi ada yang ditanyakan tidak? Untuk lesi periapika. Nggak ada. Kita lanjut ya. Ini materi yang ketiga. Tentang kista rahang. Kista lagi. Nah, sekarang mungkin teori dulu ya. Kista didefinisikan sebagai rongga patologis yang dilapisi atau tidak dilapisi oleh epitel berisi cairan kista. Kemudian kista pada rahang itu terbagi menjadi ini kista pada rahang. Terbagi ada intraoseus, ada soft kista, soft tisu kista. Ada yang berasal dari epitelium, non epitelium, dan kista pada sinus. Ada yang odontogenik, ada non odontogenik. Ada yang development, ada dan inflammatory. Kalau yang development kista itu ada dentigerous, ada OKC tadi, odontogenik keratokista, kemudian ada kista erupsi, ada calcifying odontogenik kista. Untuk kista inflammatory ada kista radikuler, kista residual, periodontal kista atau gingival kista. Ya, ini kista odontogik adalah ada yang ini hampir sama tadi, cuma dibentuk seperti ini. Mungkin kista dentigerous, kista erupsi, OKC, kemudian kista periapika atau kista radikuler, residual, lateral periodontal kista termasuk kista inflamasi. Ya, nah ini kista odontogenik ya. Kita lihat di sini ada kista odontogenik yang menempel di periapikal gigi namanya radikular kista. Odontogenik keratokis itu ada di daerah rahang, di bawah tapi tidak berhubungan dengan periapikal gigi. Kalau residual kista adalah kista yang nempel dia adalah radikular kista, ya. Residual kista itu tadinya radikular kista atau periapikal kista. Giginya dicabut, kistanya ketinggalan. Ya. Jadi kalau residual itu udah giginya dicabut, tapi kistanya ketinggalan. Jadi berubah nama dari radikuler berubah jadi residual kista. Oke, paham ya? Kemudian kista dentigerous. Kista dentigerous atau folikuler kista adalah kista yang ada dari CEJ ke CEJ. Jadi CEJ kiri ke CEJ kanan mirip seperti payung atau topi ya. Jadi topi yang ada di leher gigi itu pasti seperti topi menutupi leher gigi, itu yang disebut dengan dentigerous kista atau folikuler kista ya. Jauh di dalam tulang, ini di bawah tulang ya. Kalau misalnya folikuler kista ada di daerah erupsi gigi, udah dekat ke sini ke bidang erupsi, itu akan terlihat benjolan di situ nanti keras, warnanya keunguan atau kebiruan,
Nah, itu adalah sama dengan Dentigerous kista, tapi di daerah erupsi. Dan namanya berubah menjadi eruption kista. Ya, jadi paham ya, eruption kista. Kemudian yang selanjutnya adalah calcifying odontogenic cyst. Calcifying odontogenic kista adalah kistanya sama seperti OKC, tapi di dalamnya banyak calcifying atau banyak kalsifikasi. Sehingga lesinya adalah merupakan lesi mixed, campur. Yang lain yang tadi lesinya isinya radiolucent, kalau ini isinya campur-campur, ada yang opak, ada yang lucent. Tapi dia prinsipnya hampir sama seperti OKC ya. Itu adalah calcifying odontogenic kista. Sekarang kalau gingival kista itu ada yang ada di gingiva, nih nggak masuk radiologi ya karena sulit dilihat karena jaringan lunak. Nah yang ada adalah lateral periodontal kista. Lateral periodontal kista adalah kista yang berada di antara dua gigi, di mana giginya dalam keadaan vital, tidak ada kelainan pulpa. Kalau misalnya ada kelainan pulpa, kita masih bisa curiga dia radikular kista. Tapi kalau misalnya tidak ada kelainan pulpa, kita katakan dia sebagai lateral periodontal kista. Ya, ini mungkin keterangannya tadi ciri-ciri umum untuk Dentigerous kista dari ya. Jadi harus ingat bahwa dia adalah CEJ dari kiri ke kanan. Ya, ini adalah bentuknya, ada yang bentuk sentra, ada yang bentuk circumferential, ada yang bentuk lateral seperti ini ya. Nah, ini secara radiografi ini lihat dia seperti topi kiri ke kanan, ya seperti topi kiri ke kanan, kemudian dia juga seperti topi kiri dan kanan ya. Nah, ini diagnosis banding dari dari kista dentigerous. Ada kista radikuler, ada UKC dan ada ameloblastoma. Bedanya apa? Kita radikuler kista kelihatan seperti ini. Kalau misalnya hampir sama seperti ini juga ya. Kemudian di sini ada OKC, dia berada di bawah, tidak berada di kepala. Kemudian kalau ameloblastoma dia cenderung lebih besar dan mengalami resorpsi. Ya, ini kista radikuler, kita sudah tahu tadi kista periapikal. Kemudian ini sama, ini kista periapikal, ini juga sama. Tentang kista periapikal bisa dilihat bahwa, nah ini adalah di periapikal, kemudian berubah menjadi kista, ya. Oke. Nah, ini kistanya semakin hari semakin besar ya. Nah, ini adalah gambaran dari periapikal kista tadi sudah dibahas. Dan ini kista residual tadi saya sudah bilang. Kista residual adalah kista periapikal yang menempel pada periapikal gigi. Giginya dicabut, kistanya ketinggalan. Ini namanya kista residual ya. Jadi kalau misalnya kalau kasusnya seperti ini, fotonya kayak gini, ada di antara dua gigi, dia pasti pada area yang tidak bergigi. Nah, ini kita curigai sebagai kista residual. Ya, nah ini kista residual ya. Semuanya tetap ya. Jadi terkortikasi, kemudian strukturnya radiolucent ya. Nah, ini kista lateral periodontal ya. Ada di lateral gigi. Nah, ini kalau periapikal tuh ada di sebelah gigi yang ini, tapi syaratnya harus ada inflamasi. Tapi kalau misalnya di lateral periodontal dia seperti ini ya. Jadi dia biasanya tidak terlalu besar, ukurannya cukup kurang dari 1 cm biasanya ya. Nah, ini ya kista lateral periodontal. Kita lihat ya, biasanya lokasinya di lateral, marginnya itu biasanya marginnya bagus ya. Kemudian terkortikasi, radiolucent, efek jaringan sekitarnya minimal atau tidak ada efek sama sekali, jadi tidak mengganggu. Kemudian ini adalah OKC, nama lainnya adalah primordial kista. Jadi kista yang terkeratanisasi ya, dia biasanya menyebabkan terjadinya pembengkakan ya. Nah, di sini strukturnya radiolucent biasanya ada di mandibula. Kemudian dia kelihatannya batasnya jelas, tegas. Kemudian dia punya scallop border ya. Yang disebut dengan scallop border itu apa? Scallop border itu adalah yang menyerupai scallop ya. Jadi
Oh, scallop itu di sini kelihatan seperti dia menyusuri dari si akar-akar gigi atau anatomi yang dilewati. Jadi mulai bentuknya melewati akar-akar gigi ini, dilewati satu persatu sehingga tidak terjadi resorpsi. Berbeda dengan ameloblastom yang meresorpsi ujung-ujung akar. Kalau pada OKC dia tidak mengalami resorpsi di ujung akar karena dia memiliki scallop border. Jadi ingat, scallop border adalah dia mampu menyusuri bentuk anatomi yang dia lewati. Jadi kalau misalnya dia melewati gigi, dia bentuknya akan mengikuti bentuk gigi tersebut. Kalau dia mengikuti anatomi misalnya kanalis, dia akan mengikuti bentuk kanalis. Jadi kanalisnya tidak akan diresorpsi ataupun giginya tidak akan diresorpsi. Karena apa? Karena dia punya sifat scallop border. Mungkin itunya nanti kalau misalnya ada soal tentang OKC. Jadi clue-nya adalah scallop border ya, atau tidak ada resorpsi. Nah ini kalau misalnya ini adalah scallop border, kelihatannya tidak ada resorpsi sama sekali ya. Nah ini untuk scallop border itu hampir sama dengan simple bone kiss ya. Jadi OKC itu gambarnya hampir sama dengan simple bone kiss atau traumatic bone kysta, hemorrhagic bone kysta. Nah ini nama lainnya ya. Nah bisa nanti baca di textbook tentang simple bone kiss. Di beberapa tahun ke belakang itu untuk simple bone kiss itu tidak masuk diujikan ya, tidak masuk untuk diujikan. Tapi sejak tahun 2022 kalau nggak salah, dari 22 sampai kemarin itu simple bone kiss mulai dimasukkan ke dalam soal. Jadi nanti kalau misalnya andai kata ketemu dengan simple bone kiss atau traumatic bone kiss atau hemorrhagic bone kiss, jadi jangan heran kalau traumatic bone kiss ini gambarnya hampir sama dengan OKC ya. Jadi dia punya scallop border, juga punya scallop border, dia punya, kemudian dia juga sifatnya sama seperti dengan OKC. Hanya saja kalau OKC itu dia betul-betul kista, sedangkan untuk simple bone kiss dia bukan kista. Isinya itu adalah cairan hemoragik atau darah atau hematom. Jadi hematom. Jadi cenderung isinya kadang-kadang kosong. Ya. Kalau hematomnya sudah hilang, berarti dia isinya tidak ada isinya sama sekali. Jadi dia bukan true kista ya, tapi gambarannya hampir sama dengan OKC. Clue-nya apa? Clue-nya biasanya untuk simple bone kiss dia selalu dikatakan di soal post trauma. Jadi kalau misalnya ada soal bahwa pembengkakan radiolucen, terlihat radiolucen di rahang karena dia pernah di anamnesa, pernah di riwayat, pernah terpukul atau pernah jatuh pada daerah tersebut. Nah, itu pasti jawabannya adalah simple bone kiss ya. Mungkin itu punya ya. Nah, ini untuk sama simple bone kiss. Nah, ini ameloblastoma. Tadi saya sudah bilang kalau ameloblastoma itu dia punya mirip seperti OKC, tapi dia meresorpsi semuanya. Karena apa? Karena dia tidak punya sifat scallop border. Ya, jadi kalau untuk ameloblastoma ameloblastoma ini dia cenderung menyebabkan asimetri wajah karena dia pembengkakannya cukup besar ya. Nah, untuk membedakan ameloblastoma dengan OKC, biasanya untuk OKC itu kalau di gambar radiografi itu kelainannya akan menyeluruh sepanjang mandibula. Jadi panjang ke inferior, ke superior, ke inferior itu ada lesinya. Sedangkan kalau untuk ameloblastoma dia lebih ke lateral. Jadi kalau di soal itu biasanya dikatakan seperti ini. Terlihat lesi di sepanjang mandibula. Nah, itu artinya dia di sepanjang mandibula dia berkembang ke arah inferior. Itu artinya OKC. Tapi kalau misalnya dia dikatakan di soal terlihat dia pembengkakan yang sangat besar ke arah lateral atau ke arah depan wajah dengan pembengkakan yang cukup besar, itu ameloblastoma ya. Jadi itu clue kalau misalnya kita lihat soal seperti itu ya. Nah, mungkin untuk lesi periapik, untuk lesi rahang seperti itu.
Ya, ini tadi sudah ameloblastoma. Ya, ini tipe-tipe dari ameloblastoma kan sudah tahu ya, ada honeycomb sama bubble cell. Kemudian ini juga sama ameloblastoma. Sekarang kita tinggal latihan soalnya. Nah, latihan soalnya pertama satu, seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke RSKM membawa rujukan untuk dilakukan panoramik terkait dari perawatan ortodontik. Hasil pemeriksaan gigi 38 impaksi radio terlihat adanya lesi radiolusen yang menutupi mahkota gigi impaksi dengan batas radio opak jelas dan tegas. Jawabannya apa? Kista dentigerus, dokter. Kista dentigerus. Kenapa enggak kista yang lain? Kenapa enggak OKC? Iya, jadi ciri khasnya adalah dia dari CEJ kanan ke CEJ kiri mirip seperti topi, itu adalah OKC. Walaupun tidak ada gambarnya, tapi kita bisa baca dari soalnya, oke? Yang selanjutnya, seorang laki-laki berusia 16 tahun datang bersama ibunya dengan keluhan gigi belakang kanan tidak tumbuh. Tidak ada kelainan lain yang berhubungan dengan keadaan ini. Pemeriksaan intraoral gigi 48 belum erupsi. Pemeriksaan radiografi terlihat lesi radiolusen pada mahkota gigi 48. Apa ini? Di gambarnya ada. Radiodiagnosis yang tepat untuk kasus tersebut adalah Kista dentigerus, dokter. Oke, kista dentigerus. Kalau misalnya ditanya apakah radiodiagnosis banding? Apa radiodiagnosis bandingnya? OKC, ya betul. OKC ya, jangan salah ya. Jangan lama, kok jawabnya lama ya. Jadi OKC untuk diagnosis banding. Ini untuk soalnya kan dia radiodiagnosis. Kalau misalnya keluar radiodiagnosis banding ya jawabannya OKC. Ini kan ya, jangan lupa ya. Nah, ini seorang anak perempuan berusia 15 tahun datang bersama ibunya, adanya benjolan pada gingiva sejak belakang 1 bulan yang lalu. Pemeriksaan intraoral terlihat adanya benjolan pada regio gingiva 45 dan 46. Pemeriksaan radiografi terlihat impaksi gigi 46, di mana mahkota terlihat radiolusen dengan batas opak terkortikasi jelas atau tegas, terlihat radiograf seperti terlampir. Nah, seperti ini. Ini apa namanya? Kista dentigerus. Kista. Yo, apa hayo? Kista erupsi, dokter. Erupsi atau dentigerus? Ya, kita lihat cluenya. Di sini adalah terlihat pemeriksaan intraoral adanya benjolan di regio gingiva 45 dan 46. Kemudian gigi tersebut dengan batas radio opak, radio terkortikasi di daerah regio gingiva. Ini berarti sudah dekat di bidang erusi. Berarti jawabannya adalah kista erusi. Ya, bisa nggak bedain dengan kista dentigerusnya? Kalau di dalam rahang, kita jawabannya kista. Ya. Siap? Kita lanjut ya. Seorang wanita berusia 25 tahun datang dengan keluhan adanya benjolan. Kemudian hasil pipi kiri sejak 1 bulan yang lalu tidak menyebabkan perubahan wajah. Pemeriksaan ekstraoral terlihat ada pembekakan di mandibula kiri. Kemudian coba lihat radiografinya aja dah. Duh, saya capek bacanya. Nah, ini radiografi seperti ini. Kira-kira apa? Ameloblastoma, dok. Orang ameloblastoma. Coba kita lihat di sini. Pemeriksaan intraoral terhadap pembekakan yang menyebabkan mukosa bukal terangkat dengan permukaan sama dengan lainnya. Pemeriksaan radiografi terlihat adanya pembesaran ke posterior regio 35 dengan batas jelas terkortikasi dengan struktur internal radiolusen. Tadi adanya pembengkakan di wajah itu kelihatan
kelihatan wajah ya, dia perbedaan di wajah karena dia pembengkakannya ke arah lateral, jadi ke arah bukal dan ke arah lingual. Nah, kalau misalnya dilihat dari gambar, ini ke arah inferior atau ke arah bukal lingual lebih banyaknya? Ke arah mana ini? Arah inferior, dokter. Iya, jadi kita lihat di sini kalau misalnya dia berjalan sepanjang ini, nah ini adalah OKC. Nah, sekarang kita lihat, kalau dia OKC berarti dia OKC ya, kalau misalnya dia OKC, tapi jawabannya nggak ada OKC dong, betul nggak? Nggak ada, dok. Iya, kita lihat ini dari CEJ kiri ke CEJ kanan. Jadi jawabannya? Kista dentigerus, dokter. Iya, kista dentigerus sebesar apapun tetap kista dentigerus. Ya, oke. Ini tadi udah. Ya, ada yang ditanyakan nggak? Ini kira-kira jawabannya apa coba? Coba baca. Seorang anak laki-laki 9 tahun ditemani untuk adanya keluhan pembengkakan kecil di gusi. Kemudian pemeriksaan intraoral terhadap pembengkakan pada gigi Pak, gigi 85 di bawah ya, tapi giginya ada juga. Hasil pemeriksaan radiografi terlihat radiolusen di atas gigi 45 yang belum erupsi dan di periapika gigi 85 seperti terampir. Apakah ini apa? Jawabannya dentigerus semua ya. Ya, apa? Kenapa kok nggak periapika kista? Lihat, dari CEJ ke CEJ yang bawah ya. Kalau dari yang atas itu terlalu besar ya untuk periapika kista ya. Oke ya, udah. Oke, ini kita masuk ke selanjutnya anomali gigi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak untuk kasus yang lain? Kasus yang tadi? Ini sampai jam berapa ya? Dok, punten saya Jam izin. 4, dok. Jam 4. Oh, iya kenapa? Siapa yang mau Sebenarnya tanya? Putri, Dok. Iya, Dok, mau tanya. Tadi yang odontogenic keratosis itu berarti sisa pertumbuhan gigi ya, Dok, asal mula kistanya. Odontogenic keratosis. Odontogenic keratosis itu adalah berasal dari primordial kista. Jadi dia seperti mungkin sisa-sisa epitel dari yang terkeratinisasi yang ada di rahang. Mestinya dia hilang tapi tidak hilang. Jadi dia berubah bentuk menjadi kista. Begitu mungkin. Terima kasih, dokter. Iya. Kita lanjut anomali aja cukup ya, satu lagi ya. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita sambung lagi ya. Untuk anomali gigi kita isi 15 menit. Oke, kalau lebih sedikit nggak apa-apa ya. Ini coba baca soalnya. Seorang wanita berusia 25 tahun datang ke RSGM dengan membawa surat rujukan untuk pembuatan radiografi periapika gigi 14. Kemudian setelah dilakukan ternyata terlihat adanya akar gigi salurannya membengkok ke arah distal menyerupai kurva. Apa nama anomali atau radiodiagnosis untuk anomali gigi ini? Dilaserasi, dokter. Oke, dilaserasi. Kita keep ya. Nah, ini adalah jadi mikrodonsia. Nah, ini dilaserasi ya. Jadi dari jawaban soal tadi akarnya membengkok, akarnya membentuk seperti kurva. Ini adalah dilaserasi ya. Pintar jawabnya. Kemudian selanjutnya, seorang perempuan berusia 38 tahun datang ke RSGM dengan keluhan ada celah di antara gigi depan, atas, dan ingin melakukan perawatan ortodonti. Selanjutnya, pasien dirujuk untuk pemeriksaan radiografi panoramik guna evaluasi keadaan gigi-giginya. Hasil pemeriksaan tampak adanya gigi berlebih antara 1 dan 21. Apakah nama anomali kelainan ini? Mesiodens, dokter. Apa bedanya coba Mesiodens sama Periden?
Kalau mesiodens di antara 1121 dok, mesial di antara bagian mesial. Kalau peridens di pinggir apa namanya lateralnya. di kita lihat ya. Jadi di sini pembahasannya mesioden merupakan anomali tumbuh kembang gigi berupa jumlah gigi yang berlebih atau supernumerarity, lokasinya biasa di anterior gigi. Gigi di anterior, gigi-gigi anterior maksudnya ya. Jadi 11 dan 21 itu termasuk anterior. Kemudian periden. Periden merupakan anomali tumbuh kembang gigi berupa jumlah gigi yang berlebih atau supernumerarity dengan lokasi di posterior atau di premolar. Kalau tadi di anterior supernumerary disebut dengan supernumerary atau mesioden. Kalau periden itu ada di gigi premolar dan molar ya. Kalau hipoden merupakan anomali tumbuh kembang berupa agenesis satu atau lebih gigi dalam satu rengkung rahang. Jadi di rahang atas kurang 1, 2 itu disebut hipoden. Kalau oligoden adalah kelainan tumbuh kembang gigi berupa agenesi gigi dalam jumlah yang banyak dalam satu rahang. Jadi lebih dari 2 gigi dalam satu rahang. Itu namanya oligoden. Jangan lupa ya. Kan satu lagi ada anodon. Anodon mah nggak ada semuanya, giginya hilang semuanya. Ya, jadi kalau oligoden itu masih kemungkinan ada sisa 1-2 gigi yang ada di dalam rahang, sedangkan hipoden hanya hilang 1-2 gigi. Kalau anodon berarti tidak ada gigi sama sekali. Oke. Nomor 3, coba baca. Seorang laki-laki berusia 29 tahun datang ke RSCM dengan keluhan gigi atas kanan sudah ditambal terasa sakit. Hasil intraoral gigi 11 dengan tumpatan overhead, perkusi negatif, pemeriksaan tekanan negatif. Ini hasil pemeriksaan radiografi, tampak massa radio opak berbentuk bulat, berbatas jelas dalam kamar pulpa. Disebut apa? Gallstone, dokter. Oke, Gallstone. Kemudian ini, pasien berumur 20 tahun. Datang dengan keluhan gigi depan atas sakit tidak pernah bengkak. Pemeriksaan terdapat pit yang dalam pada palatal gigi 22. Tidak ditemukan ada karies. Vitalitas negatif, perkusi positif. Hasil pemeriksaan radiografis periapikal 22 pada mahkota tampak adanya plusen berbentuk oval pada kedua tepinya, dibatasi garis radio opak email. Ini apa namanya? Dens invaginatus, dokter. Dens invaginatus tadi coba. Tadi ya udah yang tadi apa tadi? Tadi apa ya? Lupa tadi. Yang pertama tadi apa ya? Oh, ini tadi apa nih? Papstone ya? Ini dens dan invaginatus ya. Nah, sekarang mungkin kita bahas, nah ini ada pembahasannya. Kalau misalnya dens invaginatus yang tadi jadi pilihan, adanya pit atau celah di palatal mahkota. Betul ya, tadi jawabannya palatal mahkota ada pit yang dalam. Yang biasanya itu disebut dengan foramen caecum ya, kalau misalnya di gigi anterior. Secara radiografi dapat berupa titik radioloset di mana kedua tepinya dibatasi oleh garis radio opak. Itu merupakan gambaran dari email. Ya, yang paling dalam adalah disebut dens indente. Ya, kalau misalnya dia gigi di dalam gigi itu dens indente adalah dens invaginatus, tapi yang porsinya lebih besar. Tapi kalau misalnya hanya seperti ini, gambarannya ada berupa pit, disebut dens invaginatus. Ya. Nah, apa bedanya dengan dens evaginatus? Kalau dens invaginatus adalah dia membentuk celah ke arah dalam ya. Kalau dens invaginatus, kalau dens evaginatus berarti dia membentuk suatu benjolan ke arah luar. Nah, seperti ini adalah dens evaginatus karena dia membentuk suatu pertumbuhan ke arah luar dari permukaan gigi. Ya, karena ini adalah dens evaginatus merupakan satu atau lebih benjolan atau kita sebut dengan cups. Secara radiografis tampak seperti perluasan pulpa pada cups tersebut ya. Pada gigi insisif pertama itu biasanya disebut cingulum atau jadi evaginatusnya adalah cingulum atau talus cup. Pada gigi premolar disebut dengan tuberculated premolar
atau oriented premolar atau Leong cups ya. Jadi sering ada di gigi P2 rahang bawah. Pada gigi M1 disebut dengan tuberculum carabelli ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari dens evaginatus, dan tadi dens invaginatus dan ada dalam yang lebih besar semakin dalam itu yang disebut dengan dens indentum. Ya, ini adalah nih talent cup ya. Di sini ada dens evaginatus. Kemudian di sini ada dens evaginatus ya. Ya, ini juga dens evaginatus ya. Nah, ini ada soal lagi. Coba dijawab. Pasien perempuan usia 20 tahun datang ke RSCM dengan keluhan gigi kanan kecil berbentuk tidak normal. Pada pemeriksaan tampak enamel mengelupas pada gigi 4-5. Pada gambaran radiografi tampak lapisan enamel sangat tipis. Ada bercak radiolusin pada permukaan mahkota gigi tersebut disertai hilangnya bentuk cups. Dari anamnesis diketahui gigi 85 mempunyai riwayat abses. Apakah radiodiagnosis yang tepat untuk gigi 45? Ya, coba apa? Dok. Turner Teeth, Dok. Ya, Turner Teeth. Kita lihat jawabannya. Nah, di sini kan ada ya amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, dentin dysplasia, Hutchinson teeth, dan Turner teeth. Nah, ini adalah amelogenesis imperfecta. Amelogenesis imperfecta bentuk tidak terbentuknya sebagian atau seluruh jaringan email, tergantung dari jaringan email atau sementumnya. Biasanya jaringan dentinnya dan sementumnya normal, terdiri dari email hipoplasia dan email hipokalsifikasi. Ya, bentuknya lapisan email sangat tipis sehingga berbentuk cups. Ya, ketebalan emailnya biasanya untuk email hipokalsifikasi, emailnya normal, tetapi densitasnya sangat rendah ya. Nah, ini yang amelogenesis imperfecta ya, kelihatan bahwa dia di sini emailnya sangat tipis ya. Kemudian kalau hipoplasia ini dentinogenesis imperfecta ya. Kemudian amelogenesis imperfecta. Ini adalah hipoplasia email. Jadi untuk membedakan dentinogenesis amelogenesis imperfecta dengan email hipoplasia. Jadi kalau misalnya ini kelihatan seperti hilang sebagian-sebagian, kalau ini adalah dia betul-betul materi dari emailnya yang tidak berkualitas. Jadi seperti bintik-bintik yang bercak-bercak atau lubang-lubang karena emailnya tidak padat ya. Nah, ini ada Turner teeth. Turner teeth ada hipoplasia email satu gigi akibat adanya infeksi lokal dari gigi di atasnya yang abses atau infeksi yang mempengaruhi tumbuh kembang pada gigi yang ada di bawahnya. Ini yang disebut dengan Turner teeth ya. Pada kasus itu pada soal tadi disebutkan bahwa akibat dari gigi 85-nya yang inflamasi. Akibatnya adalah gigi 45-nya menjadi karies. Nah, ini adalah disebut karena Turner teeth ya. Nah, ini adalah hipoplasia email ya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa emailnya tidak berkualitas atau kurang. Kemudian dentinogenesis imperfecta, pembentukan denti yang tidak sempurna dapat mengenai gigi sulung maupun gigi tetap. Ya, ini adalah anomali yang jarang dijumpai, Hutchinson teeth. Ini lebih pendek daripada biasanya ya. Ini kalau misalnya dia email akibat kelainan pada kongenital akibat penyakit sifilis ya. Tapi bisa contohnya adalah giginya seperti Hutchinson teeth ya, ini ya seperti ini, bentuknya seperti berbentuk seperti tabung bentuknya. Kemudian ada yang disebut dengan mulberry teeth. Jadi mulberry bentuknya seperti buah morbei ya, tapi jarang kasusnya. Nah, ini coba kita mungkin ini terakhir ya. Pasien usia 23 tahun datang ke RSCM dengan keluhan gigi depan bawah terlihat aneh ya. Gigi pemeriksaan klinis tertemukan gigi insisif satu rahang bawah dengan lebar mesodistal lebih besar dari normal, dengan garis celah di insisif ke servikal. Jumlah gigi normal radiografi gigi insisif satu bawah memiliki 2 kamar pulpa. Nah, ini apa ini? Usi, Dok.
Fusi apa germinasi? Geminasi dok. Jumlah giginya normal. Jumlah giginya normal. Ya, jumlah giginya normal. Terus tadi apa clue-nya? Oh iya, clue-nya adalah jumlah gigi yang normal ya. Ya, kita lihat penjelasannya. Nah, jadi ini germinasi adalah satu pertumbuhan mahkotanya biasanya terlihat membelah. Jadi mahkotanya terpecah menjadi dua, tapi giginya tetap gigi normal. Jadi akarnya jadi satu. Cuma giginya terlihat lebih besar, tapi dia pengen belah. Jadi jumlah gigi menjadi kembali apa gigi sulung maupun gigi, tapi jumlah giginya normal ya. Nah, ini adalah fusi. Fusi adalah gigi yang terbelah atau dia gagal berpisah. Jadi biasanya ini jumlah gigi menjadi tidak normal karena giginya menjadi sangat besar ya. Jumlah gigi berkurang menjadi satu karena ada dua gigi menjadi satu. Ini adalah fusi ya. Jadi clue-nya tadi kalau misalnya germinasi mahkotanya membelah, akarnya satu. Terus jumlah gigi dalam keadaan normal. Terus kalau misalnya fusi, jumlah gigi berkurang, kemudian dia giginya menjadi satu, tapi akarnya dua ya. Nah, ini adalah concretion. Concretion ini adalah penggabungan dua gigi, tapi yang gabung bukan di mahkota, bukan di mana-mana, tapi hanya di semen. Ya. Nah, ini yang ketujuh. Coba baca. Seorang laki-laki usia 29 tahun datang dengan keluhan gigi 47 berlubang. 47-nya karies mencapai pulpa, pasien melakukan radiografi panoramik. Kemudian terlihat ada massa radiopak berbentuk jelas di kamar pulpa. Ya, tadi ini udah ya, Papson ya, jawabannya ya. Sama. Ya, kita lewat. Ya, ini adalah Papson ya. Kalau misalnya kelihatan seperti ini ya. Jadi ada lesi opak seperti bola di dalam pulpa ya. Nah, ini adalah taurodon termasuk dalam satu jawaban tadi. Taurodon itu adalah bentuk anomali dari gigi di mana gigi menjadi pendek, tomat pulpa menjadi semakin besar ya, besar, panjang. Nah, ini adalah giginya menjadi pendek. Ini adalah taurodontia. Kalau enamel foot, kalau Papstone itu di dalam, kalau enamel foot itu ada di luar ya. Jadi kalau secara radiografi terlihat kalau tadi di dalam, kalau ini di luar ya. Tapi tetap dia seperti bulat dan oval. Ya, ini soal terakhir. Coba apa jawabannya? Lihat radiografinya. Ini Taurodontia, dokter. Pintar, taurodontia. Mungkin ini yang terakhir soalnya ya, sudah tidak ada, ini kan udah tadi ya. Ya, nanti kalau misalnya kita ketemu baru kita bahas tumor ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk sore ini ya, dapatnya terakhir. Jadi buru-buru karena materinya banyak, namanya juga pemantapan ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bahas yang lain untuk materi yang lainnya. Atau ini adalah soal-soal CBT ya, contoh-contoh dari soal-soal CBT. Jadi kalau misalnya nanti ketemu lagi, nanti kita bahas tentang soal-soal dari soal-soal OSCE ya, untuk soal-soal ujian OSCE ya. Jadi pesan saya untuk adik-adik yang mau ujian, jadi nanti ingat kalau misalnya baca di soal CBT itu harus ingat clue-nya dulu ya. Jadi jangan buru-buru baca terus pengen buru-buru jawab ya. Karena insya Allah sih pasti cukup waktunya. Karena kita juga bikin soal juga sudah di waktu ya, sama kita sudah disimulasikan sendiri. Jadi kira-kira pasti adik-adik baca soal tidak akan terlalu lama. Dan soalnya juga sudah kita review, sudah kita perbaiki sedemikian mungkin agar tidak menghabiskan waktu pada saat adik-adik membaca ya. Jadi jangan khawatir ya. Pokoknya harus belajar, berupaya, berdoa, semoga lulus tidak ada kendala apa-apa ya. Oke. Ya, mungkin kalau misalnya nanti ada Putri tadi kalau misalnya mau bertanya boleh nanti
bisa minta ke Pak Heri, internet nomor telepon saya, nanti bisa di Japri ya kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan. Saya bersedia kok kalau misalnya adik-adik mau Japri. Dok, tanya dok, ini teh apa sih dok? Boleh, nggak apa-apa, silakan ya. Mungkin akhir kata saya tutup untuk pertemuan sore ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih untuk kerjasamanya dari adik-adik semuanya. Saya doakan semoga adik-adik sukses, ujiannya lulus, tidak ada kendala apapun ya. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Recording stopped. Terima kasih dokter. Ya, Terima kasih dokter. Mari, Dok. Atur nuhun Dokter Lucy. kami izin live ya. Enggak dong. Nuhun.